Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan aplikasi gudang yang telah kami buat. Di sini kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama saya sendiri, ada Moy Ramdhani, kedua ada Muhammad Abdul Rafi, ketiga ada Rehan Zibran, keempat Virgiawan Gilang, kelima Indra Manurung, keenam ada Bunga Putri, ke-7 Rahma Evita, ke-8 ada Soherman. Oke. Di sini halaman pertamanya adalah form login, dan di sini juga ada sync up untuk register. Di sini kita coba register pertama, misal ada Wahyu Manurung. Passwordnya isi. Nah, ID karyawan di sini ini karena berelasi ke master karyawan, jadi kita ID karyawannya harus membaca ke tabel master karyawan. Misal ini ya, data ini 2025 05 25 Oke, register berhasil. Jadi kenapa kita pada saat register relasi ke master karyawan, jadi yang bisa register ke aplikasi Padikon ini hanyalah pegawai Padikon saja. Jadi di luar pegawai Padikon nggak bisa register ke aplikasi ini. Oke, kita coba login. Oke, di sini adalah tampilan utamanya ya, home. Di sini juga ada beberapa menu. Yang pertama ada menu administrator, ada menu master, kemudian menu transaction, terus ada menu report. Oke, di sini saya ingin menjelaskan menu administrator beserta submenunya. Di menu administrator di sini ada 2 submenu, yaitu user dan group. Di sini adalah user-user yang bisa login ke aplikasi Padikon. Di sini ada daftarnya, ada nama karyawan, terus grupnya, username, beserta passwordnya. Terus di sini ada button add untuk menambah user, terus di sini ada delete untuk menghapus user, dan di sini ada button update untuk mengubah role user tersebut. Oke, di sini kita coba add. Misal kita buat user Suherman Manurung 78. Kemudian kita pilih karyawannya, ID karyawannya misal Suherman. Grupnya super admin. Oke, kita add. Data berhasil terbuat. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kemudian kita coba delete, misal yang Suherman ini. Oke, data berhasil terhapus. Kemudian kita coba update role. Update role atas username Suherman Manurung. Misal ini dari super admin menjadi staff. Oke, data berhasil terupdate. Nah, di sini untuk penjelasan menu user sudah ya. Jadi kita lanjut ke menu grup. Nah, di sini di menu grup ada 3 grup, yaitu admin, super admin, dan staff. Nah, apa bedanya sih untuk 3 grup ini? Jadi untuk grup admin, dia hanya bisa mendapatkan akses menu master, transaksi, dan report. Nah, untuk super admin, dia mendapatkan semua menu dari administrator, master, transaksi, dan report.
Kemudian untuk staff, dia hanya mendapatkan menu transaksi dan report. Jadi kita bedakan akses menunya per grup. Nah, di sini kita coba add group. Misal grup name-nya supervisor. Kita tambahkan. Oke, di sini berhasil terbuat. Dan kita coba update nama grupnya, misal jangan supervisor menjadi direksi. Oke, data berhasil terupdate. Kemudian kita coba delete. Oke, data berhasil terhapus. Sekian dari saya untuk penjelasan menu administrator. Terima kasih. Berikutnya ada master. Pertama master item. Di sini merupakan item-item yang sudah ditambahkan. Yang pertama ada menu add, delete, dan update. Seperti ini contohnya untuk menambahkan item. Yang pertama kita pilih distributor name. Di sini sudah terintegrasi ke master distributor ini. Dan kita pilih Trava. Tipenya kita memilih masukin item apa. Ini kabel fiber optik. Nah, kita pilih unitnya. Ada satuannya pitches, meter, row, atau lot. Kita pilih per meter. Misalkan itemnya FO kabel. Nah, brandnya kita masukkan nama brandnya Warning. Untuk kuantitinya di sini kita memasukkan kuantiti stok, misalkan 10. Nah, di sini ada menu harga. Kita masukin harga produknya 150. Kemudian kita save. Data sudah berhasil di save. Nanti keluar yang ini ya, yang tadi kita baru input. Nah, di sini ada menu update juga. Misalkan kita untuk mengupdate data stok, kita update. Nah, ini distributor sudah tidak bisa diupdate ya, distributor dan tipe. Kita hanya bisa mengupdate nama, brand, stok, sama harga. Dan ini satuan. Dan ini untuk button delete. Ini untuk menghapus datanya ya, bisa di delete. Berhasil delete yang datanya sudah berhasil di delete. Kemudian ada master distributor. Nah, ini master distributor yang tadi ini menu-menu yang sudah ditambahkan. Nah, ini ada button add, delete, dan update juga. Pertama kita coba button add untuk menambahkan. Kita pilih nama distributor, address, ID. Kemudian ini lokasi distributor ya, kan Jakarta. Nomor telepon. Nah, ini untuk PIC distributor, kontak distributornya misalkan. Untuk men-save data distributor. Ini udah berhasil ke save ya. Nih, yang berhasil ke save bakal muncul di sini. Ada button update, berikutnya button update. Ini untuk mengganti yang tadi. Misalkan kita ganti lokasinya, misalkan pindah lokasinya ke Bogor. PIC-nya juga berubah. Misalkan kita save. Nah, untuk berhasil diupdate ya. Sudah berhasil diupdate
apabila untuk button delete, kita bisa mendelete-nya. Delete data. Nah, sudah berhasil ke delete. Segitu dulu. Sudah menu distributor, sudah berikutnya menu karyawan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan menu yang ada di master, yaitu karyawan. Nah, di sini sudah terlihat beberapa data dummy yang sudah saya buatkan kelompok di database. Nah, di sini tuh ada button add, button delete, button update. Nah, kalau kita misalkan mau meng-add itu atau menambahkan data karyawan, klik button add. Nah, kita isi full name. Misalkan Sherry Natasha. Nicknya 98 dan pilih gendernya female. Kita di situ tekan button save. Akan muncul pop-up data has been added. Mana yang data kita udah tambahin? Tuh, ini kan Sherry Natasha dengan karyawan ID-nya itu 2025 05 26 8948. Nah, kalau misalkan kita mau mengupdate data, mengganti nama karyawan yang sudah bisa, misalkan dari Natasha menjadi Muhammad Ratan, ya pun pasti diganti gendernya. Nah, data harus diupdate. Nah, berarti data yang karyawan kemarin yang udah di-share sudah bisa diganti. Habis itu kalau misalkan kita mau add tapi beberapa field ini belum ada yang nggak diisi, akan muncul pop-up seperti ini juga. Ini is required. Begitu juga kalau misalkan full name-nya itu nggak kita isi. Nah, begitu muncul pop-up full name is required. Habis itu kalau misalkan kita ingin menghapus data ya, delete, klik klik tabelnya siapa yang mau ingin dihapus, terus kita klik delete. Oke, data has been delete. Terus selanjutnya button update. Kalau misalkan button update itu button yang buat untuk mengupdate data karyawan. Misalkan video yang ini nicknya diganti. Nah, saya data sudah update, tuh datanya udah diganti. Kalau misalkan gendernya diganti female, dan data has been update. Nah, pokoknya ini ada 3 button yang sudah berfungsi semua sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ke menu yang ada di master, yaitu vendor. Nah, sama enggak yang beda ya, di sini ada 3 button, itu add, delete, dan update. Nah, di sini juga ada beberapa data vendor yang udah saya masukin ke database ya. Contohnya tuh di satu ini Barca Herdia Perkasa, di 2 PT Data, dan di 3 PT Kerja. Nah, misalkan kita mau nge-add data vendor yang ingin kita masukkan. Nah, ini kita isi vendor name-nya, misalkan
HP untuk logistik. Lokasinya di Cilincing. Teleponnya, isi tendernya itu adalah, oh iya bro, the chef data has been available. Oke. Nah, jika ingin kita delete ini datanya, ataupun kita ingin membuat data baru, kita kan delete. Button selanjutnya itu button update. Button update juga nggak jauh beda ya, sama seperti button yang ada di karyawan. Kita ingin mengupdate, misalkan ya si vendornya hari ini ganti menjadi Fajar. Data dan update akan selalu muncul pop-up jika misalkan kita mengklik button save. Tuh, ada. Nah, di sini juga semua sudah berfungsi dari tombol add, tombol delete, sampai tombol update-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita tampilkan data project. Di sini ada kolom menu, ada project ID, project manager, project name, project slide, vendor name, dan status. Di sini juga ada aplikasi add untuk menambahkan data, delete untuk menghapus data, dan update untuk mengubah data. Di sini kita akan coba buka aplikasi add. Nah, di sini kita ada project name, project shape, vendor name, dan project manager. Nah, contohnya kita akan isi project name, misalkan Rehan. Nah, untuk project setnya Bekasi. Dulu. Untuk vendor name-nya kita di PT Akrilik. Nah, selanjutnya kita project manager di Haniswid. Selanjutnya kita ke status project. Di sini kita pencet ongoing. Nah, selanjutnya kita akan save. Pencet OK. Nah, di sini akan muncul data Rehan, Bekasi, PT Akrilik. Selanjutnya kita akan coba delete. Untuk menghapus, pencet OK. Pencet OK lagi. Di sini data akan kehapus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang transaction incoming pada aplikasi kita. Menu transaction incoming ini dibikin karena untuk keperluan pencatatan data transaksi barang yang masuk. Di sini ada field nomor incoming atau invoice. Ini tanggal barang masuknya kapan, total harga barangnya, ID distributornya, dan nama user. Di sini kita bisa menambah atau menghapus data incomingnya. Contoh kita di sini ketika kita ingin menambah data, di sini kita bisa memilih beberapa field ya. Ada ID distributor dan ada ID items. ID items ini dia nggak bisa dipilih ketika kita belum memilih ID distributor karena ID items ini atau barang ini berelasi dengan distributor. Jadi kita harus pilih dulu distributornya siapa. Contoh di sini saya pilih ya. Kita bisa memilih ID itemsnya.
atau barangnya. Seperti ini, jika sudah terisi semua, di sini field-fieldnya akan otomatis terisi ketika kita memilih barang. Contoh ini tipenya, itemnya, unit, price, total, dan brandnya. Jika sudah kita add to cart, lalu akan tampil di sini di tabelnya. Jika kita ingin mengupdate itemnya, kita juga bisa melalui kita ganti quantity-nya. Contoh di sini kita bikin 10 dan eh, data yang lain, contoh seperti price, subtotal itu akan ikut berubah. Jika kita ganti 5, totalnya akan berubah. Kita klik update item, ini akan berubah menjadi 10. Jika sudah, kita bisa save, dan data ini nanti akan tampil di table list data transaction incoming-nya. Sukses. Ini data yang baru kita buat di jam 6 hari ini. Lalu, jika kita ingin hapus, kita juga bisa. Contoh data yang tadi baru saya buat, saya ingin hapus. Sudah menghilang datanya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Nextnya untuk transaction outgoing akan dilanjut oleh rekan saya Muhammad Abdurrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh Mas Indra terkait transaksi incoming. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaction outgoing. Pada transaction outgoing ini sebenarnya sama aja kayak incoming. Yang membedakan itu hanya transaction incoming itu untuk stok barang masuk ke dalam gudang, transaction outgoing itu untuk barang keluar. Nah, di sini juga kita bisa melihat detailnya dari per transaction ini. Misalkan transaction yang pertama ini apa aja isinya, kita bisa lihat detailnya dengan cara ngeklik dan akan muncul apa aja sih yang barang keluar pada transaction ini. Lalu transaction ini itu berrelasi dengan item ya, yang item stok ini dan item ID ini. Jadi di mana saat kita melakukan transaction outgoing ini, kita akan memilih pertama itu ada ID project. ID projectnya itu berelasi juga dari ID project ini. Maksud saya master project ini. Kita juga bisa melakukan search query berdasarkan project manager dan project name dan juga project ID. Di sini saya akan mencontohkan untuk men-search project by name aja ya. Contoh kita cari project bangun candi misalkan. Jika ini kan karena datanya masih dikit, jadi sebenarnya tidak perlu pakai query search ini kan. Namun jika banyak kita bisa menggunakan query search ini. Nah, di saat kita ngetik bangun ini atau nge-search bangun ini akan terdapat project bangun candi ini kan. Lalu di item ini juga berelasi dari master item yang di sini, yang dimana item itu kita mau memakai untuk project bangun candi ini tuh item apa aja gitu. Jadi jika saya mencontohkan dari item name, contoh jika kita pertama menggunakan double tip ini kita klik, lalu kita set quantity-nya. Di sini juga sudah auto generate gitu ya. Jadi yang editable itu hanya quantity. Quantity-nya misalkan kita pakai double tip itu 3. Kita add to cart atau add to keranjang, data has been successful. Nah, ini kenapa ini? Karena kita tadi sudah membuka data item tapi kita lupa meng-close-nya. Nah, lalu kita pilih lagi data item yang akan kita tambahkan lagi. Contohnya kita pilih item yang kedua. Kita masukkan 3 juga misalkan, add to cart. Nah, lalu untuk mengupdate item ini juga bisa, misalkan kita mau mengubah kuantitinya. Untuk yang editable itu juga sama ya, untuk kasus ini cuma quantity saja yang bisa diubah. Contoh misalkan kita mau ganti nih, misalkan barang keluar itu cuma ada 2 aja ternyata. Kita update item, kita pencet. Nah, di sini juga add to cart kita disable itu ya, karena kita lagi mau edit item yang ini. Kita update,
Lalu di sini akan muncul kuantitinya 2. Apabila kita mau nge-delete juga bisa, kita delete aja datanya dari card ini. Nah, lalu jika kita mau save, tinggal pencet button save, lalu selamat transaction ini sudah berhasil dibuat. Transaction bangun candi ini ya. Dan ini tadi kalau kita mau contohkan stoknya itu berkurang atau tidak, saya lupa. Di sini stoknya ini ada 10 ya di UTP ini. UTP ID 0002 ini stoknya ada 10. Jadi jika kita kurangkan atau kita menambahkan transaksi keluar sebanyak 5, otomatis dia itu hanya tersisa 5 lagi kan. Di sini kita lihat di item. Di UTP ini sisa 5 karena kita sudah mentransaksi keluar barang ini banyak 5. Selanjutnya menu report akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, ini adalah menu item report. Ini digunakannya untuk menampilkan daftar seluruh item yang tersedia. Di sini kita bisa pilih yang FO atau yang UTP. Kita juga bisa pilih yang kalau kita mau ngeprint semuanya ini, kita bisa pencet tombol printnya. Dan ini hasilnya. Selanjutnya itu ada project report. Di sini juga bisa kita pilih yang ongoing dan complete. Jadi yang ongoing ini yang masih berjalan. Dan kita juga bisa ngeprint untuk semuanya. Dan ini hasilnya. Selanjutnya incoming report. Nah, pada halaman ini menampilkan laporan dari data-data yang telah diinput melalui transaction incoming. Nah, data-data yang masuk dalam incoming report ini diurutkan berdasarkan transaction date yang telah diinput. Nah, pada halaman ini menampilkan kolom-kolom seperti ID incoming, distributor, transaction date, items, price, quality, total, dan PIC. Nah, pada halaman ini juga kita dapat mencetak laporan berupa PDF. Nah, berikut adalah tampilannya. Kita juga dapat langsung menyimpan dan memberi nama. Lalu kita save. Oke. Udah. Lalu project berikutnya outgoing report. Nah, pada halaman ini kita juga menampilkan laporan dari data-data yang telah diinput pada transaction outgoing. Nah, data ini juga diurutkan berdasarkan transaction date. Nah, kalau ini kolom-kolomnya itu berupa ID outgoing, project, transaction date, items, quality, dan PIC. Nah, pada halaman ini juga kita dapat mencetak berupa PDF. Nah, berikut adalah halaman yang akan kita cetak. Nah, ini juga kita bisa save. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.